Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di sini saya di kebun karet. Eh, Sini saya mengulas mengenai untuk produksi karet. Jadi di sini juga pada tanaman karet biasanya setiap sebulan 2 kali itu dilakukan, istilahnya itu pengeteralan. Ini bahan aktifnya adalah etepon, merek dagangnya biasa umum etrel ataupun yang lainnya. Jadi ini biasa konsentrasinya 2,5%. Arti kata 2,5% yang sudah anjurannya dalam 100 mili air, maka dibutuhkan itu 75 mili air, kemudian 25 mili atau cc lah etefon atau etrelnya. Jadi tekniknya nanti 2 hari atau 1 hari sebelum disadap ini akan dioleskan alatnya. Boleh kemari Bu caranya. Jadi caranya ini dikutik dulu, dibuang karetnya supaya kalau nggak dibuang nanti itu nggak meresap. Nah, kemudian dioleskan seperti ini dengan menggunakan sikat. Nah, seperti ini aja kan Bu. Nah, seperti ini pemirsa, nanti 2 hari akan disadap, dideres. Nantinya akan menaikkan produksi. Jadi tekanan turgor yang dari dalam tanah, umumnya kita menyadap pada pukul jam 6 pagi sampai jam 10 pagi, maka nanti akan menghasilkan nanti produksi karet yang tinggi. Biasanya di RC-nya ataupun kadar kering karetnya itu mencapai 36%. Tapi kalau tidak menggunakan perangsang karet ini, maka berat keringnya bisa mencapai 60%. Nah, seperti ini pemirsa. Ini biasa sering dilakukan pada perkebunan karet, melakukan pengetrelan dengan tujuan untuk mendapatkan produksi yang tinggi. Nah, di sini saya juga mengulaskan bahwasannya ini adalah sistem sadap yang digunakan adalah sistem setengah spiral artinya. Jadi dalam perkebunan karet ini adalah setengah spiral, artinya setengah spiral ini dilakukan penyadapan. Kalau dia sistemnya umumnya digunakan 3 hari sekali, maka dia bunyinya setengah SD3, artinya D itu day. D itu artinya hari, 3 hari sekali. Jadi kalau dalam 1 bulan itu rotasinya bisa mencapai, kalau 30 bagi 3 maka 10 kalilah dalam sebulan areal ancak ini yang akan disadap ataupun dideres. Nah, demikian pemirsa. Jadi ini tahap awal untuk penyadapan. Umumnya tanaman karet 5 sampai 6 tahun baru bisa disadap. Jadi syarat kriteria sadap itu adalah tinggi dari bonggol bawah ini adalah kaki gajah sampai dengan ketinggian 1 meter, itu mencapai 45 cm diameter batangnya. Jadi kalau diameter ini diameter keliling menggunakan meteran kain. Kalau di karet, kalau udah 60% jumlahnya bisa mencapai 45 cm diameternya, maka sudah layak disadap. Dan penyadapan biasanya 1,3 meter dari batang bawah ini tingginya baru akan dilakukan penyadapan dengan kemiringan 45 derajat. Ini 45 derajat sudah diuji oleh ahli peneliti karet. Dengan 45 derajat kemiringan ini, maka aliran latek ini akan mencapai hasil yang maksimal. Kemudian tidak boleh dangkal dan juga boleh kedalaman. Jadi kedalaman maksimal itu adalah 1 sampai 1,5 milimeter lah kedalaman ini. Kalau kedalaman kali maka akan terjadi pelukaan pada batang kambium dalamnya, maka akan terjadi penonjolan seperti ini. Kalau terlampau dalam kena kambium batangnya. Kalau udah seperti ini nggak bisa lagi disadap, maka diupayakan pengontrolan ataupun keahlian, ketelitian dalam menyadap itu diperlukan sekali pada kebun karet. Nah, ini istilahnya adalah
penyakit BB brown blast ataupun penyakit bisul pada batang karet. Kalau udah seperti ini tidak bisa disadap lagi. Ini namanya sudah mengalami kerusakan. Jadi tanaman karet ini bisa disadap sampai umur 25 sampai 30 tahun. Maka diupayakan agar supaya tidak terjadi seperti ini, harus dilatih atau dibeli keterampilan bagi penyadap setiap berapa bulan sekali. Harus dilakukan pengontrolan juga oleh pengawas kita. Nah, kalau udah bagus seperti ini, sadapan standar, maka ini nanti kedepannya bisa disadap kembali. Ini namanya kulit. Kalau ini namanya kulit perawan. Nanti kalau yang kedua kalinya balik kembali lagi kemari, setelah di sini selesai, maka ambil yang sebelahnya lagi. Setelah sebelahnya ini habis disadap, maka akan kembali ke kulit bukan perawan lagi, kulit pulihan. Nah, seperti ini pemirsa. Ilmu di perkebunan karet, bagaimana sih strategi untuk bertani karet yang umumnya pada petani karet yang bisa dilaksanakan oleh petani karet. Bagaimana caranya untuk menaikkan produksi karet, yaitu dengan cara tadi. Satu, harus kita tentukan berapa hari sekali dalam sebulan kita menyadap. Jadi umumnya yang dianjurkan adalah 3 hari sekali atau setengah spiral D3 itu hari, 3 hari sekali. Kemudian yang kedua, penggunaan perangsang untuk meningkatkan produksi tanaman karet, yaitu dengan menggunakan bahan aktif Etefon, dan pemasaran biasa merek dagang adalah Etrel. Itu yang dianjurkan adalah 2,5% konsentrasinya. 2,5% tadi artinya kalau kita membutuhkan larutan 100 mm ataupun 100 cc, maka 25 cc adalah larutan untuk Etefonnya, Etrelnya, maka 75 cc adalah airnya. Kemudian dilaksanakan sebulan 2 kali, 2 hari sebelum dilakukan penyadapan, maka harus dioleskan. Nah, demikian pemirsa teknik strategi budidaya tanaman karet yang harus petani karet pahamin agar supaya tanaman karet tetap utuh, walaupun dengan saat ini harga belum cukup menjanjikan sekali, tapi apapun ceritanya, tanaman karet juga adalah penghasil daripada keluarga kita untuk di rumah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu bagi kita semua petani karet yang bertanam karet. Seperti inilah strategi yang harus dilaksanakan, yang umum dilaksanakan pada tanaman karet. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.